Politik identitas dan peperangan narasi di Indonesia semakin dimediasi oleh logika media sosial yang mengutamakan konflik, emosi, identitas kelompok. Polemik dugaan ijazah Jokowi tidak hanya tentang validitas sebuah dokumen akademik, tetapi tentang bagaimana pertarungan narasi dimainkan di ruang publik. Ya, kita akan melihat seperti apa pendekatan teoritis dari kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ya, di sini kita melihat latar belakang kasus ini mencuat. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2022, ketika itu salah satu eks-jurnalis di Solo, Jawa Tengah, Bambang Trimulyono beserta kuasa hukumnya melakukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat ya. Kemudian di gugatan itu tertulis bahwa ada ketidakabsahan ijazah yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam syarat pencalonan pemilihan presiden ketika itu. Kemudian pada tahun 2024 muncul lagi gugatan baru yang diajukan oleh Egy Sujana melalui laporan di Bareskrim Polri. Lalu lanjut pada tahun 2025 sejumlah gugatan juga masuk ke lembaga negara begitu di Pengadilan Negeri Sleman, kemudian ada juga di Jakarta. Lalu pada 22 Mei 2025 juga Bareskrim Polri kemudian menerima beberapa gugatannya. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli setelah dilakukan gelar perkara dan menghadirkan puluhan saksi begitu, kalau nggak salah 30 lebih saksi, dan akhirnya menetapkan ada 8 orang tersangka. Jadi ini merupakan kronologi bergulirnya isu Jokowi yang tidak memiliki ijazah asli begitu. Jadi seperti yang digambarkan sebelumnya bahwa ijazah ini bergulir ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden, tidak hanya setelah lengser begitu. Kita akan melihat lagi. Ya, tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ditetapkan pada 7 November 2025 oleh Polda Metro Jaya. Ada 8 orang tersangka yang dibagi menjadi dua klaster. Klaster pertama itu ada 5 orang tersangka, ada Egy Sujana, Kurnia Rohani, Damai Harli Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Kemudian untuk klaster kedua ini ditetapkan 3 orang tersangka, ada Roy Suryo, kemudian Rismon, Hasilon Sianipar, dan Dr. Tifa. Para tersangka ini semuanya dijerat dengan Undang-Undang ITE. Jadi yang apa namanya kita ketahui bersama bahwa yang paling vokal di sini kan ada 4 nama ya, ada Egy Sujana, kemudian yang paling sering muncul di televisi atau di media mainstream itu ada Roy Suryo, kemudian ada Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Lalu kita akan menganalisis secara teoritis, kita akan membedah dari 3 sumber bacaan begitu. Yang pertama ini Hanan ya, Social Media and Post-Truth Politik, di mana nanti dia akan dibahas seperti apa media sosial itu membingkai isu, kemudian bagaimana itu terus bergulir, dan seperti apa peran trolling yang dimainkan oleh para buzzer, kemudian mungkin juga para politisi, para akademisi juga mungkin juga memainkan trolling, nanti kita akan lihat di situ. Seperti dipahami bersama bahwa trolling di sini adalah komunikasi yang sengaja tujuannya untuk memprovokasi, mengganggu, kemudian menjadi arus utama begitu. Trolling menjadi strategi retorik yang efektif untuk menyampaikan pesan populis yang terfragmentasi, kemudian mobilisasi dukungan melalui logika dan tindakan konektif begitu. Berikutnya kita akan melihat dari pendekatan personalisasi politik dan tindakan konektif ini dari Bennett. Bagaimana membingkai aksi personal yang inklusif, karakter personal seorang pemimpin yang lebih mudah dipahami dan dijadikan bahan percakapan, kemudian mobilisasi narasi tidak dengan struktur partai tapi dengan kekuatan media sosial yang organik, influencer atau buzzer begitu. Kita lihat kan biasanya ketika ada konflik di internal partai atau mungkin melibatkan politisi, maka biasanya yang digerakkan adalah struktur partai begitu. Biasanya dilakukan dengan cara-cara konvensional, tetapi dengan masifnya media sosial, ini tidak lagi menggunakan perangkat partai politik atau struktur partai, tetapi lebih memainkan peran-peran di media sosial. Nah, yang terakhir ini kita akan lihat dengan pendekatan populisme yang terfragmentasi di media sosial, di mana pendekatan politik mengklaim mewakili rakyat jelata dan mengadu domba dalam tanda kutip mereka dengan elit atau yang dianggap korup dan mengabaikan kepentingan rakyat. Berikutnya ini kita akan jabarkan satu persatu sosial media and post-truth politics begitu. Kita ketahui bersama bahwa media sosial seperti Twitter atau X, Facebook, YouTube, TikTok menjadi panggung utama isu ya, bukan lagi menjadi media arus utama begitu kan.
media-media mainstream ini. Jadi logika platform itu mengutamakan yang lebih banyak like, menonton, kemudian memberikan komentar, lalu di situ akan ada pertarungan antara yang pro dan yang kontra. Kemudian ini akan menjadi isu yang viral dan di dalamnya juga akan muncul banyak trolling-trolling terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Nah, di sosial media and post-truth ini juga narasi ijazah palsu Jokowi tetap hidup karena terus diulang-ulang ya dengan format yang mudah dikonsumsi seperti tadi yang sudah saya paparkan, dikemas dengan bentuk video pendek, ada meme, kemudian juga main di Twitter, bahkan di apa namanya di YouTube. Kemudian akan ada ruang gema atau echo chamber yang apa namanya netizen akan terpapar informasi yang sama atau isu yang sama dengan berulang. Kemudian ini akan menjadi suatu pembenaran yang dikonsumsi oleh komunitas tertentu, bukan oleh otoritas fakta. Lalu soal ijazah ini juga sering muncul bersamaan atau silih berganti dengan isu kontroversial lainnya, sehingga informasi di ruang digital itu dibanjiri oleh banyak hal, banyak isu, sehingga juga publik kemudian dibuat bingung dan skeptis mana informasi yang kemudian lebih lebih layak untuk dipercaya. Kemudian kita lihat dari pendekatan personalisasi politik dan tindakan konektif ini menurut Bennett, personalisasi Jokowi yang selama ini dibingkai sebagai sosok yang sederhana, kemudian merakyat, lalu menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode atau 10 tahun, ya ini cukup lama diposisikan dengan sosok seperti itu, kemudian hadir isu ketika masih menjabat presiden dugaan ijazah palsu ya. Bambang Tri sebelumnya menyorot ijazah SMA, kemudian akhir-akhir ini yang terus bergulir sampai hari ini itu terkait dengan ijazah Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada. Lalu mobilisasi jaringan tidak memerlukan struktur partai seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya atau organisasi formal, tetapi bergerak dan bergulir di ruang digital. Nah, di sini dipertontonkan begitu narasi-narasi yang menguasai ruang digital, baik yang pro terhadap Jokowi maupun yang kontra terhadap keabsahan ijazah Jokowi. Nah, dari isu ini beberapa politisi juga berusaha mencari panggung begitu dengan apa namanya kita bisa bilang menumpangi isu, kemudian mereka juga ikut populer di situ mencari popularitas, memberikan komentar-komentar, ada yang pro, ada juga yang kontra. Lalu terakhir ini populisme yang coba kita lihat di sini, Jokowi sebagai puncak elit di istana ketika itu ya pada tahun 2022, karena pergantian presiden itu di tahun 2024 di mana dianggap sebagai elit begitu menduduki posisi puncak di Republik Indonesia, kemudian disoroti legitimasinya karena soal kasus dugaan ijazah palsu begitu yang kemudian ini menggelitik begitu dan akhirnya menimbulkan riuh di ruang publik yang mempertanyakan bagaimana integritas seorang kepala negara yang ternyata dari sisi akademik itu dianggap mungkin tidak jujur ya. Nah, ini yang terus diprovokasi di ruang digital hingga para pendukung Jokowi maupun juga yang kontra atau tidak mendukung Jokowi ini kemudian melakukan serangan-serangan di media sosial. Di sini kita lihat banyak komentar di media sosial begitu yang sudah saya rangkum, ada dari Instagram, ada dari Twitter, kemudian ada dari YouTube, ada dari X begitu. Ada variatif ya, ada yang mendukung, kemudian ada yang juga mengkritisi, tetapi yang saya dapat informasi ini ternyata lebih banyak ya komen-komen yang menyerang Jokowi atau menuntut seperti apa sebenarnya ijazah Jokowi, apakah benar asli atau palsu. Ini sama begitu, bahkan ini dikaitkan dengan isu lain dan juga sosok besar seperti SBY. Ada yang melihat apa namanya isu ijazah Jokowi ini itu dimainkan oleh elit partai begitu. Salah satunya adalah mantan presiden SBY dan ini kemudian dipersoalkan di ranah hukum begitu. Nah, kesimpulan yang mungkin bisa kita pelajari dari sini bahwa kasus ini memperlihatkan bagaimana politik identitas dan peperangan narasi di Indonesia itu semakin dimediasi oleh logika sosial yang mengutamakan konflik, emosi, dan identitas kelompok. Karena ini lagi-lagi menjadi gurih atau menarik untuk diperbincangkan di media sosial ketika yang bersangkutan adalah tokoh publik
Kemudian sebelumnya punya popularitas yang cukup besar bahkan sampai hari ini ya sebagai mantan presiden. Kemudian juga anaknya adalah wakil presiden dan satu lagi ketua partai. Nah, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi adalah contoh sempurna bagaimana logika media sosial menciptakan ekosistem yang ideal bagi populisme personal dan strategi trolling politik. Kalau kita lihat lagi banyak ya sebenarnya kejadian-kejadian yang men-trolling begitu politisinya, eh, apa namanya, bahkan netizen tidak lagi menggunakan akun-akun palsu, tetapi sudah dengan terang-terangan menggunakan akun pribadi begitu yang dengan jelas mencantumkan nama dan identitasnya. Dan ini mendapatkan banyak apa namanya atensi ya dari netizen. Politik identitas dan peperangan narasi di Indonesia semakin dimediasi oleh logika media sosial yang mengutamakan konflik emosi dan identitas kelompok. Polemik dugaan ijazah Jokowi tidak hanya tentang validitas sebuah dokumen akademik, tetapi tentang bagaimana pertarungan narasi dimainkan di ruang publik.